Oke, kali ini gue pengen ngebahas iPhone SE lagi. Gue nggak tahu ya, kayaknya udah berapa banyak banget lah ya konten iPhone SE, khususnya the first generation in 2023, ya kan? Anjir, bahasa Inggris gue tuh belepotan berkelas gitu. Nah, kalau kita main-main ke websitenya Apple Kerawak, ini the button ya, pokoknya iPhone paling ampas yang bisa dihadirkan di website resmi Apple ya dua iPhone ini, iPhone SE dan iPhone 6. Nah, tapi ya karena salah satu yang paling rendah seri yang dianggap Apple sekarang pada saat ini adalah iPhone SE generasi pertama, kayaknya seru nih buat gue bahas. Apakah masih worth untuk dibeli di tahun 2023 atau tidak? Tapi video ini agak sedikit unik karena perbandingannya dengan iPhone 5s. Ya, mengingat soalnya banyak banget orang di luar sana, ya sama aja itu iPhone 5s sama iPhone SE, cuman ada tulisan doang, sama aja, nggak ada beda. Nah, mungkin video ini bakal agak sedikit menarik ya kan, karena dari sisi worth it-itannya itu ada perbandingan yang sama dengan, ada perbandingan dengan jenis yang sama-sama iPhone, khususnya dari saudara kembar 5s dengan iPhone SE. Oke. Hal pertama yang bakal gue bahas adalah kalau lu di tahun 2023 beli iPhone SE, jelas nggak ada upgrade ya sama sekali. Karena iPhone SE generasi pertama ini bentukannya benar-benar ketemplek sama iPhone 5s. By the way, iPhone 5s yang warna grey, yang warna hitam itu, yang warna grey abu-abu itu 5s. Sedangkan iPhone SE-nya warna rose gold di sebelah kanan. Coba lu lihat deh, nggak ada beda sama sekali. Dan yaudah, gue nggak perlu bacot, lu udah pada tahu masalah ini ya kan. Udah pada tahu lah kalau iPhone SE generasi pertama itu basicnya dari 5s. Nah, karena bentuk yang sama ini masih banyak banget orang yang belum pakai SE itu ngira HP lemot nih, HP jadul nih, HP kuno nih. Tar dulu boy, gue bakal kasih tahu dulu betapa masih cukup dahsyat lah nih HP buat dipakai untuk handphone secondary ya, bukan daily driver, bukan, dan karena baterainya yang udah nggak ketolong sih. Nah, perbedaan pertama, lu bakal lihat ada tulisan SE di bagian tulisan bawah iPhone-nya, di bagian housing bagian belakangnya yang ada tulisan iPhone, di bawahnya ada tulisan SE. Itu perbedaan yang paling menonjol. Tapi di pasaran ada aja orang jual iPhone 5s dengan body ada tulisan SE-nya gitu. Jadi lu hati-hati ya. Nah, poin pertama, kalau lu pakai iPhone SE generasi pertama, apa yang lu rasakan? Yang lu rasakan adalah HP ini HP munyil kecil, tapi ya kalau dulu tuh panggilannya kecil-kecil cabai rawit lah. Kalau sekarang kecil-kecil cabai layu, kayak cabai busuk kali ya. Karena iPhone SE ini hampir semuanya bisa dilibas, cuman nggak semua itu bisa dijalankan secara enak di iPhone SE ini, mengingat rata-rata aplikasi zaman now ya kan lebih berkompatibel ya kan dengan iPhone yang udah layar poni dan notch, dan ya Dynamic Island lah lebih tepat ya kan, Spokima Island. Nah, untuk yang lu rasakan kalau lu pakai iPhone SE generasi pertama di tahun 2023, anjir belebet banget gue ngomong. Yang gue rasakan ya, ini gue sharing aja. Untuk pemakaian ringan, HP ini enak, enteng banget. Kayak lo beli HP kedua itu cuman pengen butuh nomor kedua, misalnya lo butuh WhatsApp kedua, ya kan? Karena lo udah pakai Apple, jadi lo mau sinkron ID lo, jadi nggak repot lah untuk foto, data, kerjaan, dan lain-lain. Tapi lo butuh dua HP tuh. Menurut gue iPhone SE ini masih, masih bisa gitu diajak-ajak buat handphone keduaan gitu. Buat WhatsApp, buat TikTokan, itu masih nyaman parah. Ini banyak banget aplikasi-aplikasi yang gue jalanin, ini masih cukup enteng ya, masih lancar parah. Jadi kalau lu tanya handphone ini tuh enak apa enggak? Masih enak banget, masih sesuai sama harganya. Kalau menurut gue. Dan untuk ngomongin soal kamera, nah ini menurut gue agak dilema sih, karena dengan harga iPhone SE ini, kalau gue hibahin duit gue buat beli Android, itu bakal banyak banget dapat fitur-fitur yang unyu-unyu yang kekinian. Ada mode malam, ada yang udah lensa lebar ya kan, ada ya lucu-lucu lah, ada kamera beauty, itu kalau beli Android. Tapi kalau beli iPhone ini miskin tok ya untuk kamera, cuman video recordingnya bagus banget ini SE, masih bagus. Dan ya gue kasih tau dulu dari busuknya HP ini.
Kenapa gue bilang HP ini nggak bisa dijadiin daily driver? Bukan semata-mata karena lemot, nggak. Sebenarnya handphone ini tuh kalau dibandingkan sama Android masih dewa lah, masih cukup lancar. Tapi baterainya bos, baterainya men. Lo mau beli baterai baru sekalipun, lo mau ngecas sampai full, lo mau pakainya agak jarang-jarang, tetap aja gue yakin ya, lo bakal ngerasain boros di iPhone SE. Tapi tar dulu, iPhone SE itu salah satu iPhone yang menurut gue paling enak dipakai dengan ukuran yang paling compact saat ini. Jadi kalau lu masih belum sanggup beli iPhone kekinian kayak iPhone 11, iPhone 12 yang bentuknya udah kotak-kotak, menurut gue iPhone SE ini cukup jadi pertimbangan untuk handphone kedua dengan tidak terlalu memikirkan konsumsi baterainya. Nah kalau lu rasa sama kayak 5S, oke, gue nggak usah banyak debat deh sama lu. Kalau lu beranggapan SE itu sama kayak iPhone 5S yang jadul, salah besar, salah banget, pakai banget. Ini handphone kalau lo pakai buat daily sebenarnya masih sanggup banget, pakai banget ya. Kalau lo yang pemakaian normal tapi lo cuman butuh pengen satu HP aja yang powerful, menurut gue ini masih cukup powerful. Ya mengingat kalau dari sisi spek ya, ini gue kasih lihat chipsetnya ini A9. Dan kalau lo tanya, seekor chipset A9 yang ada di iPhone SE itu kalau buat kayak WhatsAppan, sosial media yang ringan parah, ini masih overkill parah. Tapi memang baterainya ngeselin sih, ngajak ribut emang baterainya. Tapi kalau buat urusan performance, handphone ini sebenarnya masih bisa diandelin. Tapi layarnya kecil, baterai boros. Jadi menurut gue, buat lo yang suka main game, mending mundur deh. Mundur jauh-jauh, jangan pakai iPhone SE. Seriously. Dan kalau dibandingkan sama Android, mungkin ini ocehan gue aja, nggak tahu lu bakal berpikir sama atau nggak. Alah, mending beli Android lah, harga lebih murah, dapat kamera yang gede, pixelnya lebih tinggi, baterai lebih gede, layar lebih besar, contoh kayak Xiaomi yang lagi lu lihat ini mungkin, atau banyak merek-merek lain dari Android lain yang jauh harganya lebih murah daripada di iPhone SE, the first generation iPhone SE yang lagi kita bahas ini. Dan gue yakin lo banyak sih, pasti ada lah berpikir kayak gitu ya, mending beli Android lah yang layar udah gede parah gitu ya kan, dan gue makainya nyaman. Ntar dulu. Mungkin lo benar, mungkin kalau lo berpikir kayak gitu ada benar ya, layarnya gede emang, lebih gede dari SE benar, baterai lebih gede daripada iPhone SE juga benar. Cuman yang gue rasakan kalau lo compare sama Android yang lebih murah daripada iPhone SE dengan spek layar lebih besar, HP itu ampas menurut gue. Kenapa? iPhone SE itu udah murah. Kalau lu bandingin sama Android yang di bawah SE, itu bisa dikatakan Android ampas lah. Masih belum bener-bener nyaman buat dipakai. Kalau mau nyaingin iPhone SE, saran gue, ya pilih Android yang harganya itu di atas iPhone SE dikit. Contoh kayak Redmi Note 10, ya kan, kayak Samsung M21. Ini layarnya udah AMOLED ya kan, terus baterainya gede mampus. Jadi menurut gue kalau lo mau compare sama Android yang sejuta pun, itu sejutaan hampir 2 juta kurang lah, itu baru bisa ngalahin iPhone SE. Ini menurut gue secara personal ya, dari sisi performance, enaknya dipakai, menurut gue jauh lebih Android yang kayak lagi lo liatin ini, 2 biji nih. Contoh kayak Redmi Note 10 atau M21. Tapi kalau lo bandingin sama Android di bawah ini kelasnya, iPhone SE sekalipun, meskipun kecil-kecil, munyil, udah tua gitu ya, kayak gini yang lagi lu lihat ini, entah kenapa ya, meskipun layarnya kecil gini, baterainya boros, ini jauh lebih nyaman daripada Android yang layarnya lebih gede ya, yang harganya di bawah ini ya. Jadi kalau lu nanya, mendingan beli Android aja lah, lebih murah daripada iPhone SE ini, dapat layar gede dan lain-lain. Coba lu pakai dulu deh iPhone SE ini, dan lu coba bandingin sama Android yang di bawah ini. Gila, iPhone SE ini sebenarnya masih enak parah dipakai, cuman baterainya yang ngajakin ribut banget lah baterainya emang.